Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada hari Minggu ini kita akan bersekolah minggu. Maka siapkanlah hati kalian untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Semalam kami bisa tidur nyenyak, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk mari kita dengarkan firman-Nya. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat pagi dan tetap semangat ya. Kita bertemu lagi di sekolah minggu kali ini. Meskipun tidak bisa tatap muka lagi karena virus corona menyebar lagi, kita sekolah minggu secara online. Tidak mengurangi rasa sukacita kita di hari minggu ini. Anak-anakku siap akan menerima firman Tuhan. Nah, kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh si Bekli, si bebek lincah. Bekli, ayo teman-temanmu disapa sana ya, disapa teman-temannya itu udah pada siap, yuk disapa ya. Halo. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Yeremia 17, kitab Yeremia 17 ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sungguh membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, anak-anakku, demikian firman Tuhan dari kitab Yeremia yang berkisah tentang Nabi Yeremia yang menasehati bangsanya, karena waktu itu bangsanya hidup tidak jujur atau hidup suka berdusta, suka berbohong. Nah, anak-anakku, apakah anak-anak suka berbohong? Oh, tidak. Pasti anak-anak sekolah minggu itu anak yang manis-manis, anak yang cantik-cantik, yang tidak pernah berbohong. Saya ada satu lagu tentang tidak boleh bohong, tidak boleh sombong. Nah, nanti anak-anakku akan ikut menyanyikan lagu ini bareng-bareng dengan si Bekli ya. Sekarang akan saya ajarkan lagu, judulnya Jangan Sombong, Jangan Bohong. Yuk. Ingat, jangan sombong. Ingat, jangan sombong. Orang sombong Tuhan tidak suka. 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 Ingat, jangan bohong. Ingat, jangan bohong. Orang bohong Orang bohong Tuhan
Tuhan tidak suka. Tidak suka. Tuhan tahu Tuhan tahu kesombonganmu. kembanganmu. Tuhan tahu Tuhan tahu kebohonganmu. kembanganmu. Rendah hati, Rendah hati. sikap terpuji, Terpuji. ngomong jujur. Yang jujur. Tuhan berkati. Berkati. Nah, anak-anakku, tadi si Bekli sudah menirukan lagu yang saya ciptakan untuk kalian. Nah, nanti kita akan bernyanyi bersama-sama setelah firman Tuhan saya ceritakan kepada kalian. Sekarang kembali Bekli duduk manis, dengarkan lagi ya kisah tentang kejujuran ya. Duduk manis. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari kitab Nabi Yeremia tadi di sana disampaikan bahwa Tuhan itu menilik hati. Tuhan itu melihat hati kita yang paling dalam. Meskipun kita hanya membatin tentang ketidakjujuran, Tuhan itu tahu. Nah, ketidakjujuran itu apa toh? Atau berdusta itu apa toh? Nah, berdusta itu adalah menutupi kebenaran. Berdusta itu berkata yang tidak sebenarnya. Contohnya, kalian main HP ya, main HP. Lalu kok lama main HP? Terus misalnya bapak atau ibu atau kakak atau adik itu menanyakan, kok dari tadi kamu main HP toh? Ngegame ya? Kamu jawab, enggak, orang aku belajar kok. Padahal kamu bener-bener sedang main game. Nah, itu namanya kamu berbohong. Memang mungkin ibumu nggak tahu, bapakmu nggak tahu, kakakmu nggak tahu, tapi Tuhan tahu kalau kamu sedang berbohong. Bahkan Nabi Musa juga sudah menyampaikan firman Tuhan, yaitu 10 perintah Tuhan yang Nabi Musa tulis di dalam batu itu. Hukum yang ke-9 itu berbunyi, jangan bersaksi dusta, jangan berdusta. Kita tidak boleh berbohong kepada siapapun, karena Tuhan tahu. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Nah, anak-anak, bohong itu merupakan suatu karakter tidak baik. Padahal menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi anak-anak sekolah minggu, itu haruslah ditanamkan di pikirannya, ditanamkan di hatinya tentang kejujuran atau tidak boleh bohong. Bahkan di dalam Injil Matius itu juga Yesus bersabda. Begini sabda Yesus, kalau ya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya itu datang dari si iblis. Artinya bahwa kalau kita itu berdusta, ngomong yang tidak sebenarnya, itu berarti kita mengikuti perintah iblis. Dan itu yang dilarang oleh Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu melihat hati. Di dalam lagu tadi, ingat jangan sombong, orang sombong Tuhan tidak suka. Ingat jangan bohong, orang bohong Tuhan tidak suka. Tuhan tahu kesombonganmu, Tuhan tahu kebohonganmu. Rendah hati, sikap terpuji, ngomong jujur, Tuhan berkati. Nah, yang sombong Tuhan akan memberi hukuman. Yang bohong Tuhan juga akan mempermalukan orang itu. Nah, di dalam kisah perjanjian lama, yaitu tentang Yusuf, mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu, Yusuf itu memiliki banyak saudara laki-laki. Dan kebanyakan dari saudara laki-lakinya itu tidak suka terhadap Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini anak yang berkarakter jujur. Kejujuran Yusuf itu terlihat ketika Yusuf mengirim makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya di padang rumput.
ketika menggembalakan kambing domba di padang rumput, kakak-kakak Yusuf itu mereka sering sekali menjual kambing domba ayahnya. Lalu uangnya hanya untuk berfoya-foya. Dan itu tidak bilang pada bapaknya kalau kambing-kambingnya dijual. Nah, ketika Yusuf melihat hal ini, Yusuf kemudian ketika pulang lapor pada bapaknya. Pak, kakak itu jual kambing domba bapak loh. Bapaknya juga kaget loh. Kok anak-anakku pada nggak jujur? Lalu ketika kakak-kakaknya pulang, kemudian ayahnya Yusuf atau Pak Yakub itu tanya sama anak-anaknya apakah mereka menjual kambing dombanya, mereka menjawab tidak. Itu hanya akal-akalannya si Yusuf saja begitu. Jadi Yusuf dipinah. Nah, benar. Akhirnya pada suatu saat Yusuf yang berkarakter jujur ini sangat dibenci oleh kakak-kakaknya. Pada suatu saat si Yusuf ini ketika sedang mengirim makanan ke padang rumput, oleh kakak-kakaknya dimasukkan ke dalam sumur biar mati di sumur, karena memang kakaknya benci banget pada adiknya. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam sumur yang kering, saat itu juga ada pedagang yang lewat yang biasanya membeli kambing domba. Tetapi kali ini yang dijual bukan kambing domba, yang dijual adalah Yusuf. Loh, manusia kok dijual? Iya, zaman dulu sering dan wajar menjual manusia dijadikan budak pada orang lain. Benar. Akhirnya si Yusuf dijual pada pedagang tadi. Lalu kakak-kakak Yusuf pulang ke rumah dan pada ayahnya berdusta, berbohong, mengatakan kalau Yusuf itu dimakan binatang buas. Dan itu dibuktikan dengan jubahnya Yusuf yang indah itu disobek-sobek pakai pisau, lalu dipercikkan darah kambing yang kakak-kakaknya sembelih. Ketika lapor bahwa katanya adiknya dimakan binatang buas, tentu saja Pak Yakub menangis. Pak Yakub sangat sedih karena anak yang dikasihinya sudah mati dimakan binatang buas. Nah, apakah kebohongan ini berakhir di situ? Tidak. Sekali lagi bahwa kebohongan itu Tuhan tahu. Tuhan melihat. Sampai pada suatu waktu ada satu peristiwa di mana Yusuf yang sebenarnya tidak dibunuh, tidak dimakan binatang buas, Yusuf kan dijual dan ikut pada orang di negeri Mesir. Lalu dengan cerita yang begitu panjangnya, akhirnya Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Pada waktu itu Mesir panen berkelimpahan, tetapi tempatnya Bapak Yakub dan anak-anaknya kekeringan dan tidak panen dan mereka kelaparan. Akhirnya mereka membeli makan ke Mesir. Kakak-kakaknya tidak mengerti kalau yang melayani penjualan itu adalah pegawainya Bapak Yusuf, dan Bapak Yusuf itu melihat kalau itu kakak-kakaknya. Tapi kakaknya nggak sadar. Nah, saat inilah Tuhan mempermalukan kakak-kakak Yusuf yang sudah bohong tadi. Ya, lalu pada akhir kisah itu Yusuf mengaku kalau dia adalah Yusuf, adik mereka. Nah, mereka memang berpelukan rindu, tetapi kakaknya sangat malu karena dulu pernah menipu ayahnya, dulu juga pernah membenci adiknya. Sampai pada saat itu Yusuf itu menyuruh kakak-kakaknya supaya kakaknya memberitahu pada ayahnya kalau Yusuf masih hidup. Nah, ketika kakaknya pulang ke rumah, kakaknya tentu mempunyai problem yang besar. Kenapa? Karena dulu mereka pernah berbohong pada ayahnya kalau Yusuf itu dimakan binatang buas. Tapi kenyataannya Yusuf masih hidup, bahkan sekarang menjadi pemimpin di negeri Mesir. Tentu dalam hati mereka, oh gimana ya, dulu sih kamu sih yang nyuruh bohong, kamu sih. Akhirnya mereka bertengkar sendiri. Lalu akhirnya mereka menyadari kesalahannya dengan perbuatan dusta itu. Lalu mereka bilang sama bapaknya, Pak, maaf, dulu waktu aku muda aku pernah bohong sama bapak, aku sering berdusta sama bapak. Sekarang aku dipermalukan oleh Tuhan karena aku sering berbohong. Adik itu dulu tidak dimakan binatang buas, Pak, tapi adik itu kami jual. Bapaknya kaget, Pak Yakub. Hah? Kalian jual? Oh, kalian ini memang gak sayang sama adik kalian. Nah, lalu kakak-kakaknya nangis diceritakan bahwa adiknya dijual tapi dibeli orang Mesir dan sekarang menjadi pemimpin. Nah, mendengar berita itu Pak Yakub merasa bahagia
2 kali bagiannya. Pertama, anak yang disayanginya ternyata masih hidup dan sekarang jadi pemimpin. Dan hal yang kedua, anaknya yang besar-besar yaitu kakak-kakaknya Yusuf, mereka sekarang mulai hidup jujur. Nah, anak-anakku, akhirnya Bapak Yakub bertemu dengan anak yang dikasih bernama Yusuf. Dan mereka hidup bersama di Mesir. Hidup bahagia bersama, tidak kekurangan makanan. Bahkan mereka jadi ikut kaya karena ikut Yusuf. Tapi sekali lagi bahwa kakak-kakaknya kemudian bertobat, tidak lagi hidup berdusta. Mereka akhirnya hidup jujur dan hidup bahagia bersama Yusuf dan keluarganya. Nah, anak-anakku, dari kisah Yusuf tadi kita bisa mengerti, kita bisa memahami kalau Tuhan itu menilik hati manusia. Kalau manusia itu pikirannya jahat, Tuhan tahu. Kalau manusia itu ingin berbuat tidak jujur, Tuhan tahu. Oleh sebab itu, anak-anakku, mari sejak kecil kita belajar jujur. Sejak kecil kita berkata iya kalau itu iya. Lalu kita berkata tidak kalau itu memang tidak. Karena kadang-kadang sering kita setiap kali itu tidak jujur terhadap orang tua kita, terhadap saudara kita, teman kita sering tidak jujur. Ketidakjujuran akan membuat kita sengsara di akhirnya. Karena Tuhan melihat kita. Yuk, kita bersama-sama, kita akan berbuat jujur. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan memberkati. Sekarang kita mau nyanyi lagi bersama-sama dengan Bekli ya. Judulnya Jangan Sombong, Jangan Bohong. Mari kita bersama Bekli. Ingat jangan sombong. Ingat jangan sombong. Orang sombong Tuhan tidak suka. Dan tidak suka. Ingat jangan bohong. Ingat jangan bohong. Orang bohong Orang bohong. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Tuhan tahu Tahu kesombonganmu. tanganmu. Tuhan tahu Dan tahu kebohonganmu. tanganmu. Rendah hati, Hati sikap terpuji, terpuji. ngomong jujur, Jujur Tuhan berkati. berkati. Nah, oke. Sekarang kita akhiri sekolah minggu saat ini. Firman Tuhan tentang jangan bohong. Bersikaplah jujur. Kita harus memiliki karakter jujur. Yesus bersabda, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, karena Tuhan menilik hati. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Gimana cerita yang tadi sangat mengasihkan sekali bukan? Kita diajarkan untuk hidup jujur. Mari kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk hidup jujur kepada siapapun atau dimanapun. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Yuk! Ingat jangan bohong. Orang bohong Tuhan tidak suka. Ingat jangan sombong. Orang sombong Tuhan tidak suka. Tuhan tahu kesombonganmu. Tuhan tahu kebohonganmu. Rendah hati, sikap terpuji, ngomong jujur, Tuhan berkati. Ngomong jujur, Tuhan berkati. Pada hari ini akan kita akhiri, namun sebelumnya mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Shalom.